Halo guys, Halo Romo. halo Romo. Kami dari perwakilan kelompok 8 ada saya Arum sebagai konseling. Ada saya Dea sebagai konselor ingin mensimulasikan sebuah krisis dengan menggunakan chaos theory. Nah, di sini ceritanya konseli kenapa nih Arum? Boleh dong di-share? Boleh banget nih. Banget. Konseli di sini tuh namanya Juminten. Dia Kelas siswi berapa dia kelas Rum? 9 SMP kasihan. Nah, di situasi pandemi COVID-19 ini, konsul itu sering merasakan kecemasan yang berlebihan, Dek, dan Oh, teman-teman semua. Nah, kecemasan yang ia alami ini, salah satunya nilai akhirnya selama sekolah daring ini, apakah ia dapat lulus dengan hasil yang maksimal atau pas-pasan. Terus, kalau sekolah tatap muka tidak paham materi, Juminten selalu bertanya dan berdiskusi dengan teman-temannya. Tapi semenjak pandemik nih, dia nggak tahu mau tanya siapa. Tanya ke teman pun selalu slow respon. Bahkan ada teman yang pesannya nggak dibaca sama sekali deh. wah Kasihan. sedih banget. Ya, terus dia juga merasa bosan sekali selama di rumah saja. Terus dia juga tidak bisa jalan-jalan, nggak bisa kumpul sama teman-temannya karena adanya PSBB dan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat gitu deh. Oke, nah kecemasannya si Juminten ini semakin bertambah ketika adiknya itu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit nih. Dan di sini ia merasa cemas, dia bisa nggak ya membagi waktu antara belajar dan bergantian bersama ibunya untuk menjaga adiknya tadi di rumah sakit. Nah, terus kecemasan lainnya dia juga takut nih tertular dari virus COVID-19 ini. Kan dia jaga adiknya tuh ya di rumah sakit. Dan dia takut malah memperparah keadaan keluarganya. Wah, ini kacau sekali ya, krisisnya ini. Nah, dari sini juga Juminten akhirnya membuat janji dengan Ibu Markona yang saya perankan ini untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, buat teman-teman dan Romo yang penasaran seperti apa penyelesaian masalahnya, Arum, Stay stay tune. tune. A few moments later. Halo Ibu, selamat malam. Halo Juminten, selamat malam. Gimana nih kabarmu hari ini? Puji Tuhan Bu, sehat-sehat saja. Ibu sendiri Hmm, gimana kabarnya Bu? syukurlah, kabar Ibu juga baik. Terima kasih ya sudah bertanya. Gimana nih cuaca di rumahmu hari ini? Wah, di sini mendung-mendung gimana gitu Bu? Di sini udah hujan dari tadi sore. Ini kedengeran nggak suara Waduh, kodoknya ini? Semoga nggak iya, mengganggu ya. nggak terlalu Oh mengganggu iya. kok Bu. Nah, apa nih yang bisa Ibu bantu Juminten sampai-sampai kamu membuat janji untuk bertemu dengan Ibu lewat Zoom seperti ini? Oh iya nih Bu, sebelumnya maaf ya Bu, saya Hmm, merepotkan Bu sampai harus enggak, lewat Zoom seperti ini Bu. nggak apa-apa Juminten, nggak masalah. Baik Bu, iya. Jadi begini Bu, Ya, ada beberapa hal yang sebenarnya mengganggu pikiran dan perasaan saya loh Bu akhir-akhir ini. mm-mm. Saya tuh sampai bingung kepada siapa saya harus bercerita. Makanya Mm-mm. saya menghubungi Ibu, gimana cara mengatasinya? Saya capek Bu. Begitu, ya. Juminten, kamu bisa bercerita dengan Ibu, tenang saja. Ibu sangat menganut asas kerahasiaan ya ketika berkonseling, jadi kamu tidak perlu khawatir. Akan Ibu pastikan ceritamu ini tidak akan sampai kepada telinga orang lain, Juminten. Benar ya Bu, sebelumnya Iya, terima kasih sekali loh. iya, sama-sama. Baik, bisa kita lanjut proses konseling ini? Boleh Bu? Iya. Eh, kita mulai ya pada tahap selanjutnya. Nah, sekarang apakah Juminten siap berbagi cerita kepada Ibu tentang kejadian-kejadian atau mungkin pikiran dan perasaan yang seperti apa sih yang mengganggu Juminten seperti yang Juminten awal ceritakan pada Ibu tadi?
Siap, Bu. Siap, saya siap. Jadi Mm, begini, Bu. mm, Saya kok akhir-akhir ini sering merasa cemas ya, Bu, dengan hidup saya mm. sekarang dan masa depan. Cemas kenapa, Juminten? Bisa kamu lanjutkan ceritamu? Banyak, Bu. Banyak yang saya Hmm, cemaskan. ada banyak ya. Eh, Coba begini, bisa kamu mulai ceritakan dari kecemasan terbesar apa sehingga tadi kamu menyebutkan soal hidupmu ke depannya. Ceritakan dengan pelan-pelan saja ya, Nak, sambil rilekskan semua pikiran dan perasaanmu menjadi lebih tenang. Oke, Bu. Jadi kan gini, nggak tahu ya, Bu, corona ini kok Mm, nggak nggak selesai-selesai. oh iya. Saya tuh udah bosan banget di rumah saja. Nggak bisa Mm-mm. ketemu teman, nggak bisa jalan-jalan. Sampai-sampai saya tuh males banget belajar. Hmm, Semenjak sekolah daring ini, Bu. Tapi saya juga mencemaskan, gimana ya nilai akhir saya nanti? Lulus nggak ya? Belum lagi, saya juga mencemaskan kehidupan saya di masa depan dan keluarga saya. Wes, kacau, Bu. hmm. Angel-angel pokok itu. Permasalahan yang kacau di tengah situasi pandemik yang masih kacau ya, Juminten. Iya. Iya, Bu. Benar. Oke, baik. Kamu sudah merasa bosan nih di rumah aja, bahkan bosan banget ya, hingga kamu Iya. malas belajar dan mencemaskan nilaimu semenjak sekolah daring ini. Bahkan kamu juga mencemaskan hidupmu di masa depan dan keluargamu. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Benar. Oke, sebelum kita lanjut nih, apakah ada hal lain yang turut mencemaskanmu selain yang Ibu rangkum tadi sebelumnya atau selain yang kamu ceritakan lagi? Ada nggak? Ada, Bu. Mm, Anu, kecemasan saya ini bertambah semenjak adik saya, Luna, itu mm. sakit, Bu. Oh, kamu juga mencemaskan adikmu yang sakit ya? Sakit apa adikmu kalau Ibu boleh tahu? Dia sakit usus buntu, Bu. Dia harus Oh, operasi. oh, Adik saya dirawat di rumah sakit dan saya harus bolak-balik gantian dengan ibu, Bu. begitu. Ya, Ibu doakan semoga adikmu cepat sembuh ya, Juminten. Amin, terima kasih sekali, Bu, doanya. Ya, sama-sama. Baik, eh, mari kita bersama-sama sekarang menganalisis permasalahan ini ya. Kamu tadi mengatakan kalau kamu udah bosan di rumah aja, hingga kamu males banget belajar semenjak sekolah daring ini. Tapi di sisi lain, kamu juga mencemaskan bagaimana nilaimu besok, mengingat kamu sekarang udah kelas 9 kan ya? Bu. Oke, kamu juga turut mencemaskan kehidupanmu dan keluargamu di masa depan. Nah, coba kita satu persatu ya menganalisisnya. Tadi kamu bilang kamu mencemaskan nilai akhirmu, benar begitu? Ya, Iya, benar, Bu. kejadian apa yang membuatmu merasa cemas akan nilai akhirmu? Jadi kan waktu sekolah tatap muka itu, kalau Mm-mm, saya nggak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran di kelas, mm-mm. saya kan bisa bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman lebih leluasa ya, Bu. Ya, Nah, betul. semenjak corona nih, Bu, kan sekolahnya daring. Saya Mm-mm. nggak paham materinya, Bu. Terus ketika saya bertanya ke teman, itu malah pada slow respon semua loh, Bu. Hmm, Atau bahkan ada yang sampai chat saya nggak dibaca-baca, Bu. begitu. Eh, Apa yang kamu rasakan ketika teman-temanmu itu lambat membalas pesanmu? Ya, saya gelisah, Bu. Saya menunggu sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Kamu gelisah. Ya, ya, ya. Lalu, apa sih yang kamu pikirkan saat itu? Saya berpikir, apakah saya pernah berbuat salah ya dengan Hmm, mereka? Makanya chat saya nggak dibalas. Apakah saya juga berpikir, apakah saya bodoh ya? Kok hmm, kelihatan teman-teman lain itu baik-baik saja sekolah daring, tapi kok saya begini, kayak gitu sih, Bu. Tidak paham akan materi dan bertanya itu bukan berarti artinya kamu bodoh, Juminten. Itu adalah hal yang lazim dialami semua siswa. Itulah namanya proses belajar. Jadi,
belajar sendiri itu kan artinya proses tidak tahu menjadi tahu kan? Bukankah begitu, Juminten? Ya juga ya Bu ya. Nah, pengalaman dari yang biasa berdiskusi dengan teman menjadi terputus semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi. Benar begitu, Juminten? Iya Bu, benar. Karena itulah saya merasa cemas sekali dengan nilai saya besok. Jika nggak paham materi, terus nggak ada teman yang bisa membantu saya Bu. Ya, ya. Kecemasan ini semakin meningkat ya ketika kamu harus merawat dan menjaga adikmu yang sedang di rumah sakit. Benar begitu, Juminten? Nah, iya Bu, itu dia Bu. Udah saya nggak paham materi, nggak ada teman yang bantuin. Saya tuh juga harus bolak-balik merawat dan menjaga adik saya di rumah sakit. Apa nggak makin nambah Bu kecemasan saya? Iya, Ibu mengerti masalahmu ini, Juminten. Kecemasanmu terhadap nilaimu belum selesai. Terus ditambah lagi dengan kecemasan mengenai hidupmu dan keluargamu membuatmu merasa seperti hidup kok kacau banget ya. Benar begitu? Iya Bu, betul. Kacau sekali lah pokoknya. Iya, ya, baik. Kita kembali pada permasalahan awalmu tadi ya. Tadi kamu mengatakan kan bahwa kamu merasa gelisah menunggu balasan pesan dari temanmu hingga kamu berpikir, aku buat salah apa sih sama mereka gitu ya, sehingga mereka mengabaikan pesanmu. Nah, apa yang kamu lakukan setelah kamu merasa gelisah dan berpikir seperti itu tadi? Awalnya sih saya menunggu Bu, menunggu. Saya tunggu. Terus saya mikir lagi, kok saya buang-buang waktu saja ya Bu, menunggu yang nggak pasti. Jadi akhirnya saya browsing-browsing saja sendiri di internet materi yang saya kurang pahami Bu. Wah bagus itu. Kamu mulai bertindak mandiri, Juminten. Lalu setelah kamu cari tahu sendiri di internet itu, apa hasil yang kamu dapatkan? Apakah kebingunganmu terhadap materi yang tidak kamu pahami dapat ya sedikit teratasi lah? Ya, iya Bu. Jadi lumayan paham lah Bu soal materi yang tidak saya pahami itu. Tapi juga sebenarnya masih kurang Bu sedikit. Tapi saya juga masih membutuhkan mereka juga gitu loh Bu sebagai teman yang saya percaya untuk belajar bersama Bu. Baik, Ibu mengerti. Tindakan kamu mencari tahu sendiri tentang materi yang tidak kamu pahami di internet itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kamu mulai mandiri nih dan tidak bergantung pada temanmu lagi, Juminten. Oh, begitu ya Bu ya? Iya. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu menunjukkan suatu perubahan yang positif dalam dirimu? Saya mandiri karena mencari tahu sendiri materi yang tidak saya pahami di internet daripada menunggu balasan pesan dari teman yang tidak pasti. Jadi itu namanya mandiri ya Bu ya? Iya, betul. Itu namanya mandiri. Kamu tadi juga sadar bahwa menunggu balasan pesan dari temanmu yang tidak pasti itu malah buang-buang waktu toh. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk mencari tahu sendiri nih materi yang tidak kamu pahami di internet. Itu perubahan yang sangat bagus, Juminten. Begitu ya Bu ya? Malah bagus ya Bu? Iya, bagus sekali tuh Juminten. Ya, gimana? Kamu sudah sedikit mendapat pencerahan ya dari tindakan yang kamu ambil sendiri ini? Iya Bu, saya sadar akan hal positif ini. Terima kasih ya Bu ya. Iya, syukurlah. Nah, kalau begitu, kebingungan kamu atau kecemasan kamu terhadap materi yang belum kamu pahami tadi bisa sedikit teratasi ya? Iya Bu. Ya, baik. Kalau begitu, kamu bisa dong melakukan yang terbaik demi nilai akhirmu. Kalau kamu sudah sadar akan kemandirian ini. Bisa nggak ya Bu? Saya nggak yakin deh. Bisa, kamu pasti bisa. Bukti sederhananya aja lah. Kamu sudah mampu kok mengatasi ketidakpahamanmu terhadap materi tadi dengan browsing sendiri di internet itu. Ya, itu sudah satu tindakan yang baik loh itu. Itu menunjukkan bahwa
kamu bisa mengatasinya. Nah, hanya tinggal kamu meyakinkan dirimu sendiri saja. Begitu, Juminten. Bisa nggak ya, Bu? Saya nggak yakin deh. Bisa, kamu pasti bisa. Bukti sederhananya aja lah. Kamu sudah mampu kok mengatasi ketidakpahamanmu terhadap materi tadi dengan browsing sendiri di internet itu. Ya, itu sudah satu tindakan yang baik loh itu. Itu menunjukkan bahwa kamu bisa mengatasinya. Nah, hanya tinggal kamu meyakinkan dirimu sendiri saja. Begitu, Juminten. Iya, Bu. Saya yakin. Saya pasti bisa kok, Bu. Ya, bagus itu. Kamu sudah yakin ya? Ibu senang sekali mendengarnya dan Ibu berharap pernyataanmu ini bisa kamu pertanggungjawabkan besok. Nah, kita lanjut ya. Kita Iya, Bu. lanjut. Tadi kita sudah membahas bersama kecemasan terkait nilai akhirmu dan sudah ditemukan penyelesaiannya. Nah, sekarang Ibu mengajak kamu menyelesaikan permasalahan terkait kecemasan yang kamu rasakan terhadap adikmu yang sakit nih. Apa yang sebenarnya kamu cemaskan, Juminten? Apa ya, Bu ya? Ya, sebenarnya saya takut aja kalau niat awalnya gantian jaga adik di rumah sakit dengan ibu, saya nanti tertular virus corona gitu loh, Bu. Amit-amit deh. Itu tidak akan terjadi jika kamu mematuhi protokol kesehatan, Juminten. Kamu patuhi nggak itu protokol kesehatan selama di rumah sakit? Iya, Bu, saya patuh itu semua. Saya pakai masker double, tidak menyentuh fasilitas umum. Kalaupun menyentuh, saya langsung mencuci tangan. Saya juga menjaga jarak dan mencuci pakai semua pakaian yang saya pakai sehabis pulang menjaga adik saya di rumah sakit, Bu. Wah, itu bagus. Semua protokol kesehatan sudah kamu terapkan. Lalu, apakah kamu merasa fisikmu sedang tidak sehat saat ini? Puji Tuhan, saya sampai sekarang ini saya merasa sehat-sehat saja, Bu. Oh ya. Dan satu lagi, Bu. Saya rajin bangun pagi loh, Bu, untuk berjemur bila cuaca panas, Bu. Wah, bagus itu. Kalau hujan, agak tuh. Kenapa kalau hujan? Kalau hujan ya, saya lanjut tidur lah, Bu. Oh iya ya, kan nggak ada matahari ya. Nggak Iya. apa-apa. Ya, syukurlah kamu sehat-sehat saja sampai sekarang ya. Kalaupun merasa ada yang nggak beres dalam dirimu, segera cek kesehatan ya, Juminten. Imun kamu juga harus baik kan ya, karena tanggung jawabmu sebagai seorang kakak dalam keluarga dan sebagai seorang pelajar di mana kamu harus bisa membagi waktu antara belajar online, sekolah online, dan bergantian dengan ibu menjaga adik di rumah sakit. Iya, Bu. Dari sini saya juga sudah sadar bahwa kemampuan saya dalam manajemen waktu itu sudah baik, Bu. Nah, Gitu, Pak. iya, betul itu. Betul sekali, Juminten. Gak mudah loh ya kamu bisa mengatur waktumu sebaik ini, apalagi di tengah kondisi yang lagi kacau-kacaunya. Iya, Bu. Kok saya merasa sangat bersyukur ya. Saya mampu bertahan melewati itu semua. Nah, kamu masih bisa bersyukur di tengah kekacauan ini. Itu satu hal yang sangat bagus ya. Dan saya rasa tidak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi, Juminten. Kamu berhasil bertahan dan akan tetap bertahan kan dengan segala kemampuan yang kamu miliki. Wah, begitu ya, Bu. Sebenarnya saya ini juga merasa sudah bosan sekali di rumah aja loh, Bu. Iya. Saya nggak bisa jalan-jalan loh, Bu. Nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Saya juga kesepian sementara adik saya di rumah sakit dan ibu saya harus menjaganya di rumah sakit, Bu. Kamu bosan dan kesepian di rumah ya? Ya, Bu. Ibu ada saran nggak ya biar saya nggak bosan nih? Saran? Ya, Bu. Ibu ada saran nggak ya biar saya nggak bosan nih? Saran? Ibu ada saran yang mungkin bisa membantu kamu mengatasi rasa bosan selama di rumah aja nih. Salah satunya itu bisa dengan olahraga, yang simpel-simpel aja, yang penting kamu bergerak aktif.
Nah, kamu juga bisa melakukan hal yang kamu senangi. Nah, tapi juga tetap dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Lalu, kan tadi kamu bilang kamu kangen teman-teman nih nggak bisa ngumpul. Nah, kalau kamu bertemu dengan teman-teman ya boleh saja dengan video call dulu gitu. Atau kalau mau ngumpul ya paling tidak berjaga jarak ya. Seperti itu. Boleh juga tuh, Bu. Yang penting bergerak dan beraktivitas ya, Bu, ya. Ya, benar itu. Nah, setelah kita berhasil menemukan penyelesaian masalahmu ini, terbuktikan bahwa kekacauan yang sedang kamu alami saat inilah yang sebenarnya mengatur dirimu sendiri. Kamu yang awalnya bergantung pada teman ketika nggak paham materi, kamu kan akhirnya mandiri nih ya untuk mencari tahu sendiri materinya di internet gitu. Kemudian dari kejadian adikmu ini, dari situ kamu merasa bahwa dan kamu sadar bahwa kamu dapat mengatur waktu dengan baik antara belajar dan menjaga adikmu di rumah sakit. Nah, dari kekacauan yang kamu alami selama ini menunjukkan adanya perubahan positif meski membutuhkan waktu yang tidak singkat memang ya. Bagaimana menurutmu? Apakah Juminten setuju dengan pernyataan ibu ini? Iya, Bu. Saya setuju dengan pernyataan Ibu. Oke, baik. Kita mulai memasuki fase penutup ya, setelah kita melalui proses yang panjang tadi. Kamu yakin ya dengan perubahan positif dari masalahmu yang kacau ini? Iya, saya yakin saya akan belajar mandiri dan mampu membagi waktu belajar dan menjaga adik di rumah sakit dengan baik, Bu. Yang yakin dong, yang semangat. Iya, Bu, saya yakin gitu. Iya, Bu. Saya yakin, saya udah yakin Oke. saya akan belajar mandiri dan mampu Mm-mm. membagi waktu, Bu. Oke, bagus. Ibu senang mendengarnya ya. Kamu yakin bisa melakukannya. Nah, setelah kita melalui proses yang panjang tadi, bagaimana nih perasaanmu sekarang setelah melakukan konseling jarak jauh seperti ini, Juminten? Meskipun kita harus konseling jarak jauh nih, Bu, saya merasa cukup terbantu kok, Bu. Saya juga menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Ya, sama-sama. Syukurlah. Nah, apakah ada hal lain lagi yang mengganggu dan ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, baik. Bila ada hal lain yang mengganggu, kamu bisa menghubungi Ibu lagi ya. Ibu akan Iya, senang Bu. menerima kamu. Kita tutup konseling jarak jauh ini ya. Selamat jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya. Tetap semangat. Dadah. Nah, itu tadi teman-teman simulasi perwakilan dari kelompok 8 mengenai chaos teori. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan Romo juga terima kasih atas bimbingannya. Kita end meeting for all ya. Dah. 1, 2, 3, and meeting for all.